Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik. Sebelum pembelajaran dimulai, hayya binana tadarsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja untuk pembelajaran kali ini silakan menyimak video ini hingga selesai. Selamat menyaksikan. Oke, bertemu lagi dengan Ustazah Rota dalam pembelajaran tema 2, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6 tentang menyayangi hewan. Ananda sudah siap? Mari kita mulai. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, halaman 182, kali ini kita akan mempelajari tentang menulis cerita sesuai gambar. Ayo ingat kembali tentang cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang disajikan dalam bentuk gambar. Ada beberapa informasi yang bisa kita peroleh dari cerita bergambar. Nah, untuk mendapatkan informasi pada cerita bergambar, perhatikan dengan cermat setiap gambar yang ada, serta catatlah situasi atau kejadian yang ada di gambar. Jangan lupa catat informasi-informasi apa saja yang bisa kamu peroleh dari cerita tersebut. Nah, selain itu, untuk menemukan informasi, kita juga dapat membuat cerita bergambar menjadi cerita dalam bentuk tulisan loh. Untuk membuat cerita tulisan dari cerita bergambar, pastikan Ananda memperhatikan urutan dari cerita bergambar tersebut. Setelah itu, catat informasi-informasi, situasi, serta kejadian yang ada pada gambar. Setelah itu, buatlah kalimat-kalimat berdasarkan informasi-informasi yang telah kamu temukan. Buatlah kalimat dengan kata-kata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya, rangkailah kalimat-kalimat tersebut. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar-gambar di atas menceritakan sesuatu. Kita dapat menemukan informasi-informasi berikut ini dari gambar. Jonas memelihara kucing. Jonas memberi makan kucingnya. Jonas memandikan kucingnya. Jonas bermain bola dengan kucingnya. Nah, dari informasi-informasi yang telah Ustazah sampaikan barusan, kita dapat merangkai menjadi cerita tulisan seperti berikut ini. Ustazah akan mulai bercerita ya. Jonas memelihara kucing di rumahnya. Jonas rajin memberi makan agar kucingnya tumbuh besar dan sehat. Jonas juga rajin memandikannya agar selalu bersih. Setiap pulang sekolah, Jonas selalu mengajak kucingnya bermain bola. Jonas sangat menyayangi kucingnya. Oleh karena itu, Jonas merawatnya dengan baik. Masih pembelajaran bahasa Indonesia, kali ini kita akan membahas tentang menentukan penokohan pada dongeng. Penokohan merupakan salah satu unsur dalam dongeng. Nah, di penokohan, tokoh yang ada dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Untuk mengetahui siapa saja tokoh pada dongeng, pastikan Ananda sudah membaca dongeng dengan seksama. Jangan lupa catatlah tokoh-tokoh yang muncul, serta catatlah pula sifat dan sikap tokoh-tokoh tersebut. Memahami penokohan pada dongeng akan membuat kita memahami isi dongeng. Nah, memahami isi dongeng dengan baik sangat penting jika kita mau memperagakannya.
Nah, masih pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari cara membuat gambar cerita dari dongeng yang didengar. Kita dapat membuat gambar cerita dari cerita yang didengar dengan seksama cerita tersebut. Catatlah unsur-unsur pada cerita tersebut seperti tokoh, sifat tokoh, latar, alur, dan pesan. Selanjutnya buatlah gambar yang dapat mewakili cerita. Jika membuat banyak gambar, buatlah gambar sesuai dengan alur cerita. Oke, kali ini kita memasuki pembelajaran PPKN. Kali ini kita akan mempelajari tentang keberagaman profesi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut ini. Terdapat beberapa profesi yang telah Ustazah siapkan. Ada dokter, ada perawat, ada polisi, ada nelayan, ada pelayan, ada penyanyi, ada pelaut, ada masinis, ada pilot, ada guru, ada koki, dan pekerja kantoran, dan masih banyak lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pastinya banyak menemukan keberagaman. Nah, salah satunya yakni keberagaman profesi yang telah Ustazah sebutkan tadi. Profesi itu apa sih, Ustazah? Profesi adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya yakni pembagian tugas di lingkungan sekolah. Apakah kamu pernah berbagi peran dan tugas di sekolah? Pembagian peran dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, pembagian peran yang sering dilakukan di sekolah adalah saat piket kelas. Setiap siswa yang bertugas piket memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Ada siswa yang bertugas menyapu, ada siswa yang bertugas membersihkan meja di kelas, dan walaupun memiliki tugas masing-masing, setiap siswa harus saling membantu. Tolong-menolong dan bekerja sama akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Bekerja sama juga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan. Selanjutnya, yakni melaksanakan tugas sesuai peran dalam lingkungan sekolah. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, selain memiliki tugas di rumah, sebagai siswa kamu juga memiliki tugas di sekolah. Tugas siswa di sekolah tentunya berbeda dengan tugas warga sekolah lainnya. Nah, seperti pada gambar, tugas seorang siswa yakni tekun belajar, piket kelas, dan ikut menjaga kebersihan di sekolah. Nah, adapun tugas seorang guru yakni mengajar, mendidik, dan membekali siswa dengan ilmu pengetahuan. Serta yang terakhir adalah tugas dari petugas keamanan di sekolah, yakni bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Oke, saatnya kita memasuki pembelajaran yang paling kita tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lainnya. Perhatikan penjelasan berikut ini. Ayah memiliki sepetak tanah. Dan setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk beternak ayam. Oleh sebab itu, ayah mencoba membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Perhatikan pembagian tanah berikut ini. Pada gambar yang pertama, satu petak tanah utuh. Atau jika kita merubahnya dalam bentuk pecahan, yakni 1/1. Nah, pada gambar yang kedua,
satu petak tanah dibagi menjadi 2 bagian. Nah, satu bagiannya itu bernilai 1/2. Ya, karena satu petak tanahnya dibagi menjadi 2 bagian. Jadi, satu bagiannya bernilai 1/2. Oke, untuk gambar yang ketiga, satu petak tanah dibagi menjadi 6 bagian. Nah, jika kita ingin memperoleh pecahan senilai dengan 1/2, jadi kita akan mengambil setengah dari 6 bagian, ya. Jadi 6 dibagi 2 itu adalah 3. Jadi 3 bagian dari satu petak tanah ini bernilai 3/6. Oke, untuk gambar yang terakhir, yakni satu petak tanah dibagi menjadi 8 bagian. Nah, 4 bagian sendiri senilai jika dikonversikan menjadi pecahan, yakni 4/8. Seperti itu. Nah, berdasarkan gambar pada slide sebelumnya, setengah bagian tanah ternyata dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk pecahan. Walaupun bentuk pecahannya berbeda, ketiga pecahan ini senilai loh. Dan ketiga pecahan senilai ini karena masing-masing menyatakan setengah dari keseluruhan bagian tanah. Jadi pecahannya yakni 1/2 sama dengan 3/6 dan sama dengan 4/8, seperti itu. Dan ternyata, Ananda sekalian, pecahan senilai juga dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan pecahan berikut ini loh. Nah, berdasarkan garis bilangan, pecahan senilai dihubungkan dengan garis putus-putus. Contohnya, 1/3 senilai dengan 2/6. Atau 1/3 sama dengan 2/6. Yang B, 1/4 senilai dengan 2/8. Ya, atau di sini 1/4 sama dengan 2/8. Yang C, 3/4 senilai dengan 6/8, atau bisa ditulis 3/4 sama dengan 6/8. Dan yang terakhir adalah 2/5 senilai dengan 4/10, atau 2/5 sama dengan 4/10. Oke, untuk penugasan silakan Ananda sekalian mengerjakan Ayo Berlatih muatan PPKN halaman 185 dan Ayo Berlatih muatan Matematika halaman 189. Sekian. Pembelajaran tematik pada kesempatan kali ini semoga memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ustazah Baldatun Thayyibatu Warahmatullahi Wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.